Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Habasyah dan Taif. Para tokoh pembela. Suatu hari Abu Jahal berjalan di Bukit Safa. Beliau melihat Rasulullah SAW. Seperti biasa, mulutnya tidak bisa diam. Dia menghina beliau. Lalu dia menyakiti Rasulullah hingga kepala Rasulullah SAW berdarah. Beliau tidak melawan. Beliau hanya diam, tidak mengatakan apapun. Setelah melakukan itu, tanpa rasa bersalah, Abu Jahal pergi. Lalu dia duduk bersama orang Quraisy di sisi Ka'bah. Paman Rasulullah SAW bernama Hamzah bin Abdul Muthalib marah sekali kepada Abu Jahal yang telah menyakiti keponakannya. Sambil berlari, dia mencari Abu Jahal di Ka'bah. Kamu berani menghina keponakanku. Ketahuilah, aku telah masuk agamanya. Ujar Hamzah menantang. Secepat kilat, Hamzah memukulkan busur panah ke Abu Jahal. Kepala Abu Jahal terluka. Abu Jahal mundur. Dia tidak berani menghadapi Hamzah, sang singa padang pasir. Biarkan Hamzah. Memang aku telah memaki keponakannya dengan perkataan yang buruk. Ujar Abu Jahal kepada saudara-saudaranya dari Bani Makdum. Abu Jahal kemudian menjauh dari Hamzah. 3 hari kemudian, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali datang. Hari itu, Umar keluar dari rumahnya sambil marah-marah. Pedang disandang di tangan. Niat di hatinya bulat untuk menghukum Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah jalan, dia bertemu seseorang. Hendak kemana, wahai Umar? Saya akan membunuh Muhammad, ucap Umar lantang. Apakah kamu merasa aman dari Bani Hashim dan Bani Zahrah jika membunuhnya? Kamu pasti telah pindah agama. Lelaki itu tersenyum. Maukah aku beritahu sebuah rahasia, Umar? Adikmu dan suaminya juga telah berpindah agama. Mendengar hal itu, Umar semakin marah. Kakinya menghentak. Dia bergegas menuju rumah adiknya yang bernama Fatimah. Di sana, adiknya tengah belajar Al-Quran bersama Khabbab bin Al-Ard. Umar mendengar suara bacaan mereka. Didorongnya pintu rumah adiknya dengan kuat. Suara apa yang telah kudengar tadi? Bentaknya. Suara obrolan kami, jawab Fatimah ketakutan. Barangkali kalian telah berpindah agama ya? Tuduh Umar. Suami Fatimah menjawab dengan tenang. Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran ada pada selain agamamu? Umar marah. Adik iparnya itu dipukulnya. Fatimah menolong suaminya, tapi malah terkena pukulan Umar. Melihat adiknya terluka, Umar merasa kasihan.
berikan kepadaku kitab yang ada padamu, pinta Umar. Adiknya tidak mau memberikannya. Sebelum Umar menyucikan dirinya, Umar mengikuti keinginan adiknya. Umar kemudian mandi. Setelah itu, dibacanya tulisan itu. Awal surat Ta'a hingga ayat 14. Alangkah mulia kata-kata ini. Antarkan aku kepada Muhammad, ujar Umar. Khabab yang bersembunyi segera keluar. Bergembiralah wahai Umar. Semoga engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasul. Beliau berada di rumah, di atas bukit Sofa. Umar menyarungkan pedangnya. Dia berjalan ke rumah itu. Para sahabat yang sedang berkumpul ketakutan melihat kedatangan Umar. Mereka tidak mau membukakan pintu. Hanya Hamzah yang berani menghadap Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang menerima wahyu. Beliau segera menemui Umar. Beliau memegang baju Umar dan berkata, Umar, hentikan ulahmu sebelum Allah menurunkan kehinaan dan siksaan, sebagaimana diturunkan kepada Al-Walid bin Mughirah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah, jawab Umar. Ya Allah, ini adalah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Takbir para sahabat di dalam rumah itu bergema. Kemudian Umar berjalan dengan gagah ke Mekah. Ditemuinya Abu Jahal. Dikabarkannya berita keislamannya. Abu Jahal tidak berani melakukan apapun. Padahal biasanya dia akan menganiaya orang yang masuk Islam. Keislaman Hamzah, sang singa padang pasir, dan Umar bin Al-Khattab yang pemberani membawa ketakutan bagi kaum musyrik penyembah berhala. Nah, bagaimana ayah bunda? Apa yang akan dilakukan kaum musyrik selanjutnya? Bagaimana Bunda Samsi? Alhamdulillah, Oma seneng di akhir ceritanya. Iya, akhirnya betul. ada dua tokoh dari Quraisy Iya, yang sangat ditakuti juga, nggih Oma. Akhirnya Betul. menyatakan syahadat dan masuk Islam. nah, iya, aku kok ikut betul. seneng, nggih Oma, nggih. Iya, karena kita mengikuti dari awal ya, dari Iya. kisahnya dari awal. Ternyata begitulah perjalanannya. Oke. Rasulullah pun mengalami naik turun ya, pasang Betul. surutnya, perjuangan bagaimana. Tapi beliau dipojokkan sepojok-pojoknya, tetap hanya bergantung kepada Allah. Betul sekali. Ini sesuatu Tempat meminta pertolongan, nggih Oma, jadi nggih. satu-satunya yang kuat, satu-satunya yang merupakan jaminan 100%. Tidak usahlah kita itu malang mentoleh ya, istilahnya Betul. Jawa. Jadi kita hanya berserah kepada Allah. Insya Allah di jalannya lah kita akan terselamatkan. Ya Bunda Samsi, tidak terasa Alhamdulillah, cepet ya Oma ternyata. ini kita sudah menggunakan 7 menit lepas jam 5. Oh iya, sudah jam 5 gitu. Iya, moga-moga ayah bunda yang ada di rumah, juga teman-teman yang lagi mengikuti di fanpage Radio Asa FM tidak merasakan bosan dan tetap rindu akan kisah-kisah Rasulullah. Begitu ya Bunda Samsi ya. Oke, betul sekali. Dan nanti insya Allah nanti akan bagaimana Bunda Samsi, ketemu lagi tidak? Iya, insya Allah bulan depan semoga sakit ketemu lagi. nggih, Oma, nggih. Amin, amin. Mungkin di penghujung acara Bunda Samsi ingin menyampaikan pesan khusus buat adik-adik atau buat ayah bunda di rumah, monggo silakan. Nggih, terima kasih. Alhamdulillah hari ini sore yang sangat bahagia buat saya bisa berjumpa dengan Bude dan berada di ruang dengar
ayah bunda di rumah serta adik-adik semuanya, halo. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan limpahan rezeki, Amin. serta kebaikan, Amin. serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta Allah memberi petunjuk kita, semoga Amin. kita semua bisa meneladani Amin. sifat baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Iya. Wasallam. Kita ternyata kurang sabar gitu, Mas. Kadang-kadang. Iya betul. Iya, alhamdulillah dengan cerita seperti ini kita dicas Iya, biar lebih insya sabar Allah. lagi seperti baginda Rasul. Betul, ya. Nah, begitu juga ya. Yang utama itu kita boleh berharapnya dengan Betul. suatu harapan, dengan ucapan bahwa mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Kalau kita sudah berucap, insya Allah kita berjuang ya. Jadi insya Allah kita berharap selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya. Doa kecil tetapi itu besar sekali dan Betul sulit sekali. untuk untuk menggapainya. Kita sebagai sahabat harus saling mengingatkan, saling menguatkan sehingga nanti kita bisa terselamatkan dunia akhirat, dan nanti sebagai sahabat juga bisa menyelamatkan ya. Siapa tahu nanti oh ini bude kok nggak ada, tak cari ya. Iya, ayah bunda dan para pendengar dimanapun penjenengan berada, masih bersama Radio Asa, Sambung Selaksa Asa, Radio Sosial Budaya dan Kesehatan. Bude Ani dan juga Bunda Samsi, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan, belibet kata ya Bunda Samsi, Betul. koordinasi yang kurang sempurna ya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Sempurna adalah milik kuasa Allah semata. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi, entah kapan ini kita kolaborasi. Oke, semoga segera nggih Bu Iya, Dede. amin amin. Sampai jumpa lagi di penghujung acara. Nanti Bunda Bude akan persembahkan sebuah lagu, tapi akhir kata kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Naura, katakanlah.